Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan metode analisis kuantitatif dalam konteks akuntansi dan bisnis, mencakup statistik deskriptif, uji beda, analisis regresi, sederhana, berganda, dummy, mediasi, moderasi, uji asumsi klasik, dan statistik non-parametrik menggunakan perangkat lunak seperti SPSS. Melalui pendekatan berbasis kasus, mahasiswa dilatih untuk memilih teknik analisis yang tepat, menginterpretasikan hasil, serta menyajikan temuan secara etis dan komunikatif sesuai nilai-nilai Pancasila guna mendukung pengambilan keputusan dan penelitian ilmiah. Dasar statistik terapan untuk akuntansi dan bisnis. Statistik terapan adalah alat yang sangat penting dalam bidang akuntansi dan bisnis. Melalui penggunaan statistik, para profesional dapat membuat keputusan yang lebih tepat, menganalisis tren, dan memprediksi hasil di masa depan. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa konsep dasar statistik yang paling relevan untuk akuntansi dan bisnis. Pentingnya statistik dalam akuntansi dan bisnis. Statistik membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dalam akuntansi, statistik digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi anomali, dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Sementara itu, dalam bisnis, statistik digunakan untuk analisis pasar, peramalan penjualan, dan penilaian risiko. Konsep dasar statistik. Berikut adalah beberapa konsep statistik dasar yang sering digunakan dalam akuntansi dan bisnis. 1. Deskriptif statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data. Ini termasuk penggunaan min, rata-rata, menyediakan nilai tengah dari sekumpulan data. Median, nilai tengah dari data yang diurutkan. Mode, modus, nilai yang paling sering muncul dalam data. 2. Statistik inferensial. Statistik inferensial memungkinkan kita membuat prediksi atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel. Ini mencakup uji hipotesis, proses untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel untuk mendukung pernyataan tertentu tentang populasi. Interval kepercayaan, rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. 3. Analisis regresi. Analisis regresi membantu menentukan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Dalam bisnis, ini sering digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan faktor-faktor seperti harga atau pengeluaran iklan. 4. Teori probabilitas. Probabilitas adalah dasar dari banyak teknik statistik. Memahami probabilitas membantu dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Aplikasi statistik dalam akuntansi dan bisnis. Akuntansi forensik menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi penipuan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Manajemen risiko, evaluasi risiko keuangan dengan model statistik untuk meminimalkan kerugian. Riset pasar, menggunakan survei dan analisis data untuk memahami preferensi konsumen dan tren pasar. Kesimpulan, menguasai dasar-dasar statistik terapan dapat memberikan keuntungan besar dalam akuntansi dan bisnis. Dengan menggunakan statistik, para profesional dapat membuat keputusan yang lebih informatif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Selalu ingat bahwa statistik adalah alat, dan penggunaannya yang tepat dapat mendukung kesuksesan dalam berbagai aspek bisnis dan akuntansi. Skala pengukuran pada data akuntansi dan bisnis. Dalam dunia akuntansi dan bisnis, pengukuran data adalah elemen penting untuk analisis dan pengambilan keputusan. Data yang tepat dan terukur dengan baik dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi bisnis. Berikut adalah beberapa skala pengukuran yang umum digunakan dalam konteks ini. 1. Skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling dasar. Data dalam skala ini hanya dikategorikan tanpa urutan atau nilai numerik. Contoh penggunaan skala nominal dalam akuntansi dan bisnis meliputi jenis produk, misalnya, kategori produk seperti elektronik, pakaian, dan makanan. Lokasi kantor, seperti cabang di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Skala nominal tidak memungkinkan perbandingan kuantitatif tetapi berguna untuk klasifikasi dasar. 2. Skala ordinal. Skala ordinal menyusun data dalam urutan yang logis, tetapi tidak mengukur jarak antara kategori. Dalam bisnis dan akuntansi, skala ini dapat digunakan untuk peringkat kinerja karyawan, misalnya, peringkat 1 hingga 5 berdasarkan penilaian kinerja. Kepuasan pelanggan, seperti sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Meskipun skala ordinal memberikan urutan, ia tidak memberikan informasi tentang seberapa besar perbedaan antara peringkat. 3. Skala interval. Skala interval memungkinkan pengukuran perbedaan antara nilai, tetapi tidak memiliki titik nol yang berarti. Ini sering digunakan dalam akuntansi dan bisnis untuk laporan keuangan, seperti pengukuran keuntungan atau kerugian, di mana jarak antara angka penting, tetapi tidak ada nol absolut. Indeks harga, seperti indeks harga konsumen yang mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Skala interval membantu dalam membuat perbandingan yang lebih mendalam, tetapi tidak bisa digunakan untuk perhitungan rasio. 4. Skala rasio. Skala rasio memiliki semua karakteristik skala interval dan juga memiliki titik nol absolut, memungkinkan untuk perbandingan rasio. Ini adalah skala yang paling kaya informasi dan sering digunakan dalam pendapatan dan pengeluaran, mengukur pendapatan total, biaya, dan laba bersih. Volume penjualan, seperti unit barang yang terjual. Aset dan liabilitas, mengukur total aset dan total kewajiban perusahaan. Dengan skala rasio, perbandingan kuantitatif seperti 2 kali lebih besar, menjadi mungkin, memberikan fleksibilitas maksimum dalam analisis data. Pemahaman yang tepat mengenai skala pengukuran ini akan membantu dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sikap nasionalis dan Pancasila. Sikap nasionalis merupakan bentuk cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah cara-cara menunjukkan sikap nasionalis, jujur, toleran, mandiri, serta menghargai kemajemukan dan lingkungan. Nasionalis, menghargai simbol negara, menghormati bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara adalah bentuk dasar dari nasionalisme. Bangga akan produk lokal, menggunakan dan mempromosikan produk-produk dalam negeri. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan negara. Jujur, kejujuran dalam kehidupan. Sehari-hari, mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong, baik dalam hal kecil maupun besar. Transparansi dalam tindakan, bertindak dengan transparan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Toleran, menghormati perbedaan, menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dialog terbuka, melakukan dialog yang konstruktif dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Mandiri, kemampuan mengambil keputusan, berani mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Menjadi problem solver, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dengan mencari solusi yang tepat. Menghargai kemajemukan, mengapresiasi keberagaman, merayakan dan menghargai keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Belajar dari keberagaman, menjadikan kemajemukan sebagai sumber pembelajaran dan kekayaan bangsa. Menghargai lingkungan, menjaga kebersihan, memastikan lingkungan sekitar tetap bersih dan bebas dari sampah. Mendukung pelestarian alam, terlibat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti menanam pohon dan mengurangi penggunaan plastik. Dengan mempraktikkan sikap-sikap di atas, kita turut menjaga keharmonisan dan kemajuan bangsa sesuai dengan norma dan etika yang berlaku berdasarkan Pancasila. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Konsep-konsep dasar dalam berbagai bidang. Ideologi. Ideologi adalah sistem ide atau pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan dunia. Ideologi sering berkaitan dengan politik dan pandangan hidup. Beberapa contoh ideologi adalah liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Ideologi membentuk cara kita melihat masyarakat dan mempengaruhi kebijakan publik serta keputusan politik. Ilmu-ilmu sosial.
Ilmu sosial adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Ini termasuk disiplin seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik. Ilmu sosial membantu kita memahami dinamika sosial, perilaku manusia, dan struktur masyarakat. Ilmu alam. Ilmu alam berfokus pada studi tentang alam dan fenomena fisik. Ini mencakup fisika, kimia, biologi, dan geologi. Ilmu alam bertujuan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja dan sering menggunakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Humaniora. Humaniora adalah studi tentang budaya manusia, nilai, dan ekspresi. Disiplin ini meliputi sejarah, sastra, filsafat, dan seni. Humaniora membantu kita mengeksplorasi identitas manusia, pemikiran kritis, dan kreativitas. Ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Konsep dasar ekonomi mencakup permintaan dan penawaran, produksi, konsumsi, dan kebijakan ekonomi. Ekonomi membahas bagaimana sumber daya terbatas dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang terlibat dalam produksi dan penjualan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Konsep penting dalam bisnis meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, dan kewirausahaan. Bisnis memegang peran kunci dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan kekayaan. Teknologi. Teknologi mencakup alat dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efisiensi. Ini melibatkan pengembangan dan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi terus berkembang, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, dari komunikasi hingga kesehatan. Informasi dan komunikasi global. Informasi dan komunikasi global merujuk pada penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia melalui teknologi. Internet dan teknologi komunikasi modern telah memungkinkan globalisasi informasi dengan mempercepat arus data dan interaksi antar individu di berbagai belahan dunia. Ini mempengaruhi bagaimana kita bekerja, belajar, dan berinteraksi secara sosial. Pentingnya kemampuan berpikir mandiri dan kritis dalam riset akuntansi berbasis keperilakuan. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sangat penting bagi seorang pembelajar sepanjang hayat, khususnya dalam bidang akuntansi berbasis keperilakuan. Riset ilmiah yang dihasilkan dari kemampuan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan praktik akuntansi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Berpikir mandiri dan kritis. Definisi berpikir mandiri berarti mampu membuat keputusan tanpa tergantung pada pandangan orang lain. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan, analisis data, dan penarikan kesimpulan secara objektif. Definisi berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen secara logis. Ini melibatkan penilaian terhadap keandalan data, objektivitas sumber, dan relevansi informasi. Pentingnya dalam riset akuntansi berbasis keperilakuan. Riset akuntansi berbasis keperilakuan menekankan pada bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial memengaruhi keputusan akuntansi. Kemampuan berpikir mandiri dan kritis membantu peneliti untuk mengenali bias, mengidentifikasi bias yang mungkin mempengaruhi pengumpulan data dan analisis. Menganalisis data secara objektif, menganalisis data dengan cara yang objektif, menghindari kesimpulan yang terburu-buru atau berdasarkan asumsi yang salah. Menghasilkan riset yang relevan dan akurat, menghasilkan riset yang tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan konteks saat ini. Implementasi dalam penelitian. Untuk mengimplementasikan kemampuan berpikir mandiri dan kritis dalam penelitian, seorang peneliti harus menguasai metodologi penelitian, memahami berbagai metode penelitian dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan studi. Melakukan kajian pustaka yang mendalam, mengkaji literatur yang ada untuk memahami konteks dan menemukan celah penelitian. Menggunakan alat analisis yang tepat, memilih alat dan teknik analisis data yang tepat untuk memastikan keakuratan hasil. Menjaga etika penelitian, memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan etika yang tinggi, menghormati partisipan, dan menghindari plagiarisme. Kesimpulan. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sangat krusial dalam menghasilkan riset ilmiah yang berkualitas di bidang akuntansi berbasis keperilakuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah,
Peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi yang lebih baik. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, penting untuk terus mengasah kemampuan ini agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam dunia akademik dan profesional.